Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Suara saya apa bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sore, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, mungkin kita tunggu 5 menit lagi. Mungkin ada beberapa teman yang belum bergabung ya Bapak Ibu. Sampai 3:50 mungkin ya.
Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.13, maka kita mulai saja acara hari ini nggih, koordinasi peserta Sertikom dosen dan tendik vokasi tahun 2025 dengan penyelenggara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat full screen gitu Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Baik, Recording in sebelumnya progress. saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu ya di sore hari ini, walaupun ini hari Sabtu weekend, Bapak Ibu bersedia mengikuti koordinasi peserta ini. Juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lolos pendanaan dan sudah ditetapkan sebagai peserta pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik vokasi. Langsung saja, mungkin saya mulai agar tidak terlalu lama dan kita bisa langsung diskusi juga. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai jadwal. Nah, di pengumuman awal itu memang dari PENS itu mau melaksanakan kegiatannya itu dari tanggal 24 November gitu Bapak Ibu. Karena memang ketentuan dari kementerian itu sudah bisa dimulai 24 November. Tapi ternyata kemarin karena memang ini prosesnya sangat singkat dari kami mengajukan proposal skema-skema yang akan dibuka, terus Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kami juga membuka pendaftaran dan Bapak Ibu melakukan pendaftaran sampai akhirnya seleksi dan dilakukan penetapan itu waktunya sangat singkat, sehingga ternyata pekan kemarin ini kami baru diundang ke Jakarta untuk mengikuti semacam diskusi dan ini ya untuk penetapan jumlah peserta dan lain-lainnya, sehingga ternyata baru tersampaikan ke Bapak Ibu mengenai penetapannya itu kemarin. Mungkin ada di beberapa penyelenggara yang terlebih dahulu mengumumkan seperti itu, cuma pada saat itu
apa ya, penetapannya masih 50-50 itu ya. Kami memastikan, menunggu kepastian dari kementerian sehingga baru tersampaikan kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut, dari Pens memutuskan bahwa mulai pelaksanaannya itu diundur 1 minggu. Jadi kita mulainya 30 November. Lalu untuk durasi juga ada perubahan karena pada saat semua penyelenggara dikumpulkan di Jakarta itu, memang ada beberapa kampus yang akhirnya membuka skema yang sama, sehingga kami diminta untuk saling berdiskusi durasi yang dilaksanakan itu berapa hari, sehingga memang 5 hari dari kementerian itu 5 hari diminta full untuk pelatihan saja, sehingga ujiannya itu adalah hari ke-6. Nah sebelumnya itu kan Pens merencanakan pelatihannya 4 hari dan ujiannya di hari ke-5 seperti itu. Jadi pelatihannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lalu Jumatnya itu sudah ujian. Tapi ini nanti pelaksanaan pelatihannya adalah mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu hari Sabtunya itu adalah sertifikasinya atau ujiannya seperti itu. Nah, untuk teknisnya secara lengkap itu nanti akan dijelaskan di masing-masing skema. Mungkin hari Senin seperti itu Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup masing-masing atau bisa masuk ke grup skema masing-masing sehingga bisa berdiskusi dengan tim pengajar dan tim instruktur dan asisten instruktur untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasinya. Jadi di sini masih mengenai secara umum ya, karena masing-masing skema kan mungkin membutuhkan ini tertentu ya, strategi tertentu seperti itu. Nah, berikut ini adalah jadwalnya. Jadi minggu depan ini akan ada 2 skema yang jalan, dan minggu depannya lagi, maksudnya 2 minggu lagi ya, atau seminggu lagi tanggal 30 November Bapak Ibu itu sudah tiba di Surabaya ya, yang untuk AutoCAD dan CEH sudah tiba di Surabaya, check-in hotel. Jadi ini hari Minggu ya. Lalu meninggalkan Surabayanya itu tanggal 7 Desember. Ujiannya tanggal 6 dan Bapak Ibu bisa check out-nya itu 7 Desember. Jadi kami memberikan waktu H-1 dan H+1 seperti itu. Begitu juga yang batch berikutnya ya, yang inventor, AWS dan CHFI. Itu Bapak Ibu bisa datang ke Surabaya tanggal 7 dan nanti check out dari hotelnya itu tanggal 14 Desember. Sama seperti jadi H-1 dan H+1 juga. Nah, untuk jadwal perharinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan diperdetil lagi sesuai skemanya nggih. Jadi hari Minggu ini sebenarnya untuk check-in. Nah, jadi memang dari kementerian itu diminta untuk ini ya, mulai hari Minggu itu Bapak Ibu sudah bisa check-in hotel, sehingga jadwalnya dibuat seperti ini. Ada lapor masuk peserta, penjelasan program. Nah, penjelasan program ini sebenarnya ya sekarang ini ya kita melalui Zoom. Nah, coba nanti realnya Bapak Ibu nanti akan langsung check-in ke hotel dengan dibantu oleh staf hotel. Nanti konfirmasi ke kaminya online, bisa lewat WA seperti itu. Baru nanti di hari Seninnya ini kita mulai aktifnya nggih. Jadi hari Senin itu kita ada pembukaan terlebih dahulu, lalu mulai ada pelatihannya sampai hari Jumat.
Jadi ini full day dan kegiatannya semuanya dilaksanakan di hotel Bapak Ibu karena dari PENS itu kami eh, apa skemanya ini kan semuanya skema ringan atau skema software ya. Jadi memang tidak membutuhkan kegiatan di lab PENS dan Bapak Ibu juga diwajibkan untuk membawa laptop sendiri sehingga nanti pada saat pelatihan itu Bapak Ibu menggunakan laptop sendiri dengan software yang sebelumnya nanti para pengajar akan memberitahu Bapak Ibu software apa yang perlu di-download seperti itu atau diinstal. Jadi kegiatan untuk pelatihan ini adalah full di Hotel Elmi. Mungkin yang tahun kemarin sudah pernah ikut pelatihan di PENS ya, jadi kembali lagi ke Hotel Elmi Bapak Ibu. Jadi karena itu jadi mulai hari Minggu ini pun Bapak Ibu itu sudah dapat makan ya. Jadi tidak perlu khawatir nanti makan malamnya disediakan juga oleh hotel. Di hotel sudah ada makan malam. Mungkin kalau Bapak Ibu sampainya sebelum waktunya check-in hotel, biasanya check-in hotel itu jam 2. Tapi kalau misalnya kamarnya kosong itu mungkin jam 12 Bapak Ibu sudah bisa masuk. Tapi mengingat sekarang ini akhir tahun ya, mungkin agak peak season jadi ya biasanya jam 2 baru bisa masuk seperti itu. Nah, lalu nanti di hari Sabtu itu baru ujiannya. Jadi ini saya buat seperti ini agar tetap bisa administrasi untuk full boardnya itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, lalu hari Minggunya Bapak Ibu check out, terus nanti gantian sama yang batch berikutnya check in. Jadi nanti kamarnya ini gantian antara yang pelaksanaan minggu pertama dan minggu kedua. Nih ya, jadi tadi ada pertanyaan apakah wajib membawa laptop di web juga sudah kami berikan pengumuman tersebut ya Bapak Ibu. Jadi peserta wajib membawa laptop masing-masing. Seperti itu. Lalu sebentar. Selanjutnya saya juga ingin memberikan penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan karena ini berkaitan dengan administrasi dan ini ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya atau yang batch 1 kemarin di mana kalau yang batch kemarin ini mungkin Bapak Ibu tahu dari rekan-rekan Bapak Ibu bahwa beasiswanya itu ditransfer ke rekening Bapak Ibu ya, jadi ke rekening peserta. Nah, untuk yang sekarang ini beasiswa itu semuanya diserahkan ke penyelenggara sehingga nanti Bapak Ibu uang transport dan akomodasi semuanya itu melalui kami. Itu. Makanya kemarin kami meminta Bapak Ibu untuk menuliskan RAB transport karena memang nanti transportnya itu akan diganti secara ad cost melalui kami. Tuh, dengan catatan uang transport dan uang penginapan yang di luar Surabaya ya karena kan ada juga Bapak Ibu yang ternyata perjalanannya itu H-2 bahkan ya karena lokasinya jauh. Nah, itu semuanya harus berdasarkan SBM. Kalau misalnya nanti ternyata tiket atau uang penginapan Bapak Ibu itu melebihi SBM, maka yang akan ditanggung itu hanya maksimal itu adalah SBM. Jadi demikian adalah ketentuan dari kementerian. Saya kira dari dulu juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini surat SPPD itu Bapak Ibu harus bawa dari
kantor Bapak Ibu ya, atau kampus Bapak Ibu yang sudah di-stempel dan ditandatangani oleh, kalau bisa sebisa mungkin yang menandatangani adalah pejabat yang sama dengan yang memberikan ini surat rekomendasi. Tuh. Jadi kalau surat rekomendasinya kemarin ditandatangani oleh direktur, kalau bisa SPPD-nya juga ditandatangani oleh direktur. Dan harus basah, bukan pakai ITTE, bukan pakai tanda tangan elektronik. Jadi stempel dan tanda tangannya harus basah. Nanti akan ada dokumen SPPD-nya akan kami sediakan, dan juga ada contohnya di mana Bapak Ibu harus ditandatangani dan di stempel. Terus dokumen pendukung untuk bisa mengklaim tadi ya uang transport, itu ada bukti pembelian tiket pesawat. Nah itu berarti kan Bapak Ibu nanti harus membeli tiket pesawat, bisa sekalian PP ya, jadi bisa kita ini langsung. Terus transport lain, taksi lokal, lalu taksi lokal dari rumah Bapak Ibu ke bandara atau ke stasiun, lalu taksi dari bandara menuju hotel, seperti itu. Terus kalau misalnya menggunakan mobil pribadi atau ya menaik kendaraan umum mungkin ya, atau travel, berarti ya yang harus disampaikan adalah kartu karcis tol, terus mungkin karcis travelnya atau tiket travelnya. Jadi intinya semua pengeluaran transport itu kalau Bapak Ibu mau mengklaim harus ada buktinya. Tuh. Terus boarding pass juga jangan lupa untuk disetor. Lalu bukti taksi online ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu untuk SPPD-nya. Jadi posisi stempel dan tanda tangannya juga sudah ada di contoh. Lalu ini linknya nanti untuk Bapak Ibu mendownload SPPD, dokumen SPPD. Nanti file ini akan kami bagikan juga melalui grup. Nah, lalu sudah seperti yang kemarin juga kami cantumkan di format RAB bahwa semuanya itu sudah harus sesuai SBM PMK 32 tahun 2025 ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah patokan uang transport yang nanti bisa diklaim. Jadi transportasi darat atau transportasi ini tiket pesawat dan lain-lain itu nanti berdasarkan ini maksimalnya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu untuk tiket perjalanan ya, uang transport itu memang harus Bapak, ini sifatnya reimburse ya. Jadi Bapak Ibu pesan tiketnya sendiri-sendiri, tidak melalui travel kementerian, karena kemarin juga tidak ada dari kementerian tidak ada arahan seperti itu. Dari PENS juga kebetulan kami tidak ada kerja sama travel, sehingga menurut kami juga akan lebih mudah jika langsung saja Bapak Ibu membeli tiketnya, jadi bisa langsung lebih cepat ya tanpa menunggu ini dari kami juga gitu loh. Nah, cuma ketentuan untuk reimbursement-nya ya ini bersifat at cost dan tidak melebihi SBM. Oke, kalau untuk hotel H-1 dan H+1-nya itu sudah kami ditanggung oleh beasiswa Bapak Ibu ya. Jadi akomodasi atau penginapan itu Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang yang di Surabaya ya maksud saya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu menginap di luar Surabaya, nah itu berarti kan ya Bapak Ibu harus ini sendiri dulu. Seperti itu. Ini ada yang bertanya untuk keberangkatannya apakah harus hari Minggu atau kita bisa berangkat di atas H-1. Sekali lagi,
hotel yang kami sediakan itu H-1. Kalau Bapak Ibu berangkat sebelum itu berarti Bapak Ibu harus pesan hotel sendiri dan tidak kami tanggung. Kalau tiketnya masih bisa diganti karena kan memang tiket itu PP ya Bapak Ibu. Kalau misalnya H-1 mungkin masih bisa H-2 itu mungkin masih bisa di inilah masih masuk akal gitu ya. Mungkin ada pertimbangan apa kenapa kok harus berangkat H-2 mungkin tiketnya kalau yang H-1 terlalu mahal atau bagaimana. Cuma ya itu tadi hotelnya itu yang kami sediakan adalah hotel H-1. Seperti itu. Terus apakah peserta berbagi kamar dengan peserta lain? Ya, ini juga kemarin sudah kami sampaikan di web informasinya bahwa kamarnya ini adalah sharing. Jadi kecuali ganjil gitu ya, berarti kan otomatis salah satu nanti akan sendirian. Tapi defaultnya adalah sharing. Nanti Bapak Ibu akan punya roommate seperti itu ya. Terus dari Pak Fahru Razi ada pertanyaan kalau transport realisasi melebihi RAB. Ya, kembali lagi ke yang ada di layar ini Bapak. Jadi reimburse biaya perjalanan bersifat at cost dengan tidak melebihi SBM. Jika melebihi SBM, selisih biaya akan ditanggung oleh peserta. Terus Pak Aditya bertanya untuk check-in hotel Surabaya apakah sudah diakomodir oleh panitia atau kita check-in sendiri dengan biaya sendiri? Sudah ditanggung ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti langsung bilang ke resepsionis hotel bahwa peserta pelatihan dari PENS seperti itu aja sudah nanti oleh hotel akan ini ditempatkan di kamar-kamar yang sudah kami pesan. Kalau datangnya H-1 sesuai jadwal yang saya sampaikan tadi. Kalau di luar jadwal itu ya berarti Bapak Ibu pesan kamar hotel sendiri. Oh ya, ini di sini saya juga dibantu oleh Bu Ayu ya mengenai uh, administrasi keuangan dari Bu Ayu. Mungkin ada tambahan Bu Ayu, silahkan sebelum kembali membahas pertanyaan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar? Terdengar Bu. Dengar, Bu. Iya. Terdengar. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Septi tadi sudah sangat jelas nih bahwa untuk reimburse biaya perjalanan bersifat at cost dan tidak melebihi SBM. Jika melebihi SBM akan ditanggung oleh masing-masing peserta. Dan untuk hotel itu yang kami sediakan adalah mulai tanggal 30. Jika Bapak Ibu datang sebelum tanggal itu adalah ditanggung oleh masing-masing peserta sendiri. Dan untuk kepulangan pesan tiket itu sesuai jadwal yang disampaikan Bu Septi di tanggal berapa tadi Bu Septi hari terakhir untuk yang tahap pertama. Tanggal 1 jadinya. Iya Bu ya. Ya, di tanggal 7 Desember. Jika Bapak atau Ibu pulang atau beli tiketnya di tanggal 8 atau selebihnya dari tanggal 7 adalah menjadi tanggungan masing-masing peserta seperti hotelnya. Kalau untuk tiket mungkin bisa kita cover, tapi untuk hotel dan lain-lain adalah menjadi tanggungan peserta masing-masing. Untuk itu, untuk dari saya cukup dari sekian Bu. Terima kasih Bu Ayu. Terus ini ada lagi pertanyaan. Kalau mobil pribadi apakah bisa klaim BBM? Bisa nggak Bu Ayu untuk
transport darat Bis- itu ya SBM-nya. Iya, bisa Pak, tapi hanya sesuai SBM nanti kita gantinya sesuai buktinya yang ada, namun juga mengingat Aduh, SBM juga mendingan nih. jika melebihi yang kami ganti juga sesuai dengan SBM. Iya, tahu Iya, SBM-nya mungkin bisa dicari itu ya, transportasi darat dari kota Bapak ke Surabaya itu ada. Transport antar kabupaten. Oh ya, itu. Ya, memang ini apa salah satu pertimbangan kami memundurkan jadwal itu juga karena kalau tetap dipaksa dilaksanakan tanggal 24 itu kan pasti Bapak Ibu beli tiketnya juga tambah mepet sehingga kami undurkan semua kegiatannya ke tanggal tersebut dengan harapan tiketnya tidak semahal itu gitu. Tidak semahal ketika ini ya mepet tadi. Ini kan mungkin masih ada waktu 1 minggu, jadi eh ya harapannya harga tiketnya masih wajar seperti itu, masih masih eh, ini SBM masih masuk SBM. Tapi memang kami juga terbatas di sisi tadi ya Bapak Ibu, tidak bisa mengganti kalau di atas SBM. Ntar keranjang. Pesan tiket per orang atau bisa kolektif bertiga karena kami 3 orang satu kantor. Gimana Bu Ayu itu? Eh, Kalau bisa per orang ya Pak, untuk memudahkan administrasi kami dalam pemeriksaan. Ya, jadi kalau bisa pembelian tiketnya per orang karena nanti hubungannya dengan eh, SPJ LPJ-an kami. Biasanya LPJ-nya itu nanti per orang gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Bagus. Untuk tiket pulang apakah bisa pesan dini hari pada hari terakhir? Eh harusnya boleh sih ya Bu Ayu ya. Jadi hari hari Boleh, Sabtu dini hari nggih, boleh. Saya biasanya kalau jam segitu takut kebablasan Pak nanti. Terus Pak dari Pak Azanuddin untuk penutupan hari Minggu wajibkah karena mungkin itu pesawat pagi. Jadi sebenarnya kenapa hari Minggu itu kami ada jadwalkan itu ya agar di hari Sabtunya kami tetap bisa apa memberikan ini full board ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di hari Minggu itu secara realnya memang sudah tidak ada kegiatan itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, beli tiket di Minggu pagi juga boleh seperti tadi ya yang dini hari. Apakah boleh pulang hari Sabtu setelah sertifikasi? Nah, itu kalau misalnya beli tiket eh di hari Sabtu, tiket pesawat di hari Sabtu itu ya, Pak. Sebaiknya jangan ya, soalnya saya takutnya belum selesai ujian gitu. Ujiannya belum selesai, belum ini. Lebih amannya hari Minggu daripada tiketnya hangus atau terpaksa ini. Lebih amannya di hari Minggu nggih Bapak Ibu untuk beli tiket pulangnya. Terus dari Pak Dimas, tiket tol kan hanya bisa dapat kalau berangkat. Nah, nanti yang perjalanan darat itu Bapak Ibu setornya kan yang berangkat. Nah, nanti yang apa pada saat pulangnya kan bisa di-upload. Nah, nanti kami akan minta bukti ininya di-upload atau kalau ini biasanya dikalikan 2 seperti itu sih. Ya, jadi intinya nanti
kalau tiket pesawat itu kan PP sudah bisa ya, PP. Kalau boarding pass kan baru pas berangkatnya tuh baru bisa dikasih. Nanti yang boarding pass pulang itu Bapak Ibu bisa kirim online. Begitu juga tiket tol, tiket apa lagi? Ya, tiket-tiket yang lainnya yang pulang itu bisa diupload setelah Bapak Ibu pulang. Seperti itu. Cuma kalau yang berangkat itu sebisa mungkin fisiknya juga diserahkan ke kami ya. Bisa Bu. Kalau bisa malah wajib diserahkan ke kami fisiknya karena biasanya itu juga pada saat pemeriksaan itu diminta nanti. Bisa dirembes. Terus dari Bu Fitria Claudia, apakah tiket balik boleh dipesan H+1 untuk reimburse-nya apakah langsung dikembalikan setelah? Jadi reimburse-nya itu nanti setelah tim keuangan kami memeriksa juga Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu sebelum pulang proses administrasinya sudah selesai ya mungkin bisa dikembalikan langsung. Tapi kalau belum ya berarti kan kami harus memproses terlebih dahulu. Nanti akan kami transfer seperti itu. Dan mohon kesabaran dari Bapak Ibu juga nggih kalau misalnya nanti ternyata reimburse-nya melebihi waktu yang sudah kami janjikan atau melebihi dari waktu yang Bapak Ibu harapkan karena ya jujur dari PENS kemarin ini pesertanya jauh di atas ekspektasi kami gitu ya. Tapi dengan pertimbangan dari kementerian bisa menyediakan dananya, jadi kami memutuskan untuk menerima seperti itu. Seperti kelas AutoCAD itu kan di web kemarin kami tuliskan maksimal 20 peserta kuotanya. Terus semuanya kan maksimal 20 peserta, tapi ini melebihi jumlah peserta itu tetap kami jalankan atau tetap kami terima dengan pertimbangan tadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pelatihan dan sertifikasi dari kementerian dan kementerian bersedia memberikan dananya, jadi kami memutuskan untuk menerima dengan konsekuensi pesertanya banyak artinya administrasinya akan lebih banyak yang harus kami kerjakan seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu juga bersabar nggih untuk reimbursement-nya seperti itu. Nanti pasti akan kami selesaikan, cuma ini tidak bisa menjanjikan kapan bisa diterima gitu. Karena jujur juga dana dari kementerian juga belum turun ke kami. Kami juga harus menunggu dana dari kementerian karena yang kami serahkan ke Bapak Ibu nanti itu bukan uangnya PENS tapi uangnya kementerian seperti itu. Terus dari Bapak Chandra Sena, tiket PP kami pesan sendiri, betul Bapak, dipesan sendiri. Nanti reimburse ke kami dan yang diganti adalah sesuai SBM maksimal. Untuk tiket di luar transportasi udara diserahkan hanya tiket keberangkatan. Ya Pak, nanti buktinya nanti yang pulangnya bisa diupload. Dari Bandara Juanda ke hotel tidak ada penjemputan ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa pesan taksi online atau apa ke Hotel Elmi. Nanti transportnya itu adalah termasuk yang akan kami reimburse. Tuh. Dari Pak Abdul Aziz, jadwal pelatihannya efektif mulai hari Senin sampai Sabtu. Betul, jadi mulainya itu hari Senin, terus ujiannya hari Sabtu. Jadi pelatihannya Senin sampai Jumat dan hari Sabtu ada ujian. Tapi mungkin nanti ada penyesuaian lagi di masing-masing skema. Ya, nanti akan dijelaskan kembali nanti kalau dengan ini ya pengajar dan instruktur. Terus dari Pak Safri nih ada tiket pesawat tujuannya wajib ke Surabaya ya Bu. Misal transit namun berbeda tiket apakah bisa? Ini gimana Bu Ayu? Kemana Pak? Surabaya paling dekat kan Malang atau Jogja. Itu berarti perjalanan daratnya mungkin tidak bisa di reimburse ya Bu Ayu ya? Atau salah satu yang dihitung.
Tiket pesawat tujuannya wajib ke Surabaya ya Bu. Misal transit namun beda tiket, apakah bisa? Ini gimana ya Bu? Pak Ini Safri apa ada? Ya, ada. Ini berarti mau kemana dulu itu Pak maksudnya? Misal ke Pontianak, Yogyakarta, terus ke Surabaya gitu. Karena Gimana Bu? jamnya ini, jam keberangkatan itu pagi banget kok dari Pontianak ke Surabaya. Itu Kalau kalau ini ya Pak, untuk kalau misalnya transit seperti itu, kami tetap menggantinya sesuai SBM ya Pak. Kalau melebihi dari itu menjadi tanggungan masing-masing peserta. oh ya baik Mbak. udah terjawab ya. Terus dari Pak Suhendra, SPPD biasanya yang bertanda tangan adalah PPK, sedangkan kemarin tanda tangan surat rekomendasi ada direktur. Apakah bisa demikian? Gimana ini Bu Ayu? Untuk tanda tangan SPPD sesuai dengan surat tugas nih Bapak Ibu, nggak bisa. Oh ya, surat tugas juga jangan lupa nggih Bapak Ibu. Kalau itu kalau bisa dengan kalau tidak bisa sama dengan surat rekomendasi kemarin berarti sama dengan surat tugas. Akan mendapatkan surat tugas ya. Dengan berbekal LOE kemarin sudah ada tanggal sekian sampai tanggal sekian kan berarti Bapak Ibu bisa minta diterbitkan surat tugas Bapak Ibu dari tanggal yang tertera tersebut. Nah, nanti yang menandatangani SPPD adalah yang sama dengan yang tanda tangan surat tugas. Bisa seperti itu. Terus dari Pak Ferry Sofian, SBM biaya perjalanan darat 3 bisa dengan KM struk BBM. Struk BBM-nya ya bisa asalkan ya sesuai SBM. SBM ini sudah termasuk tol juga ya Bu ya. Jadi BBM dan tol itu jadi dan lain-lain kayak parkir gitu Bu. ya. Jadi bukan terpisah BBM sendiri, tol sendiri ya Bapak Ibu nanti. Jadi SBM itu sudah termasuk biaya total kalau perjalanan darat. Berarti BBM, tol, parkir kalau misalnya memang mau klaim parkir itu. Jadi kalau misalnya SBM-nya 230, terus Bapak Ibu klaim pakai struk bensin 230.000 juga, berarti kan tol dan pengeluaran lainnya selama Bapak Ibu perjalanan yang hubungannya dengan pengeluaran kendaraan itu kan tidak bisa diklaim karena ya sudah melebihi SBM kan artinya. Tuh. Oke, intinya terus ini pertanyaan Pak Arifin, tiket pulang tanggal 11. Intinya tiket pulang PP bisa diklaim, tapi kalau berangkatnya dan pulangnya di luar dari jadwal ini, maka penginapannya ditanggung oleh peserta. Pak Willy, pelatihannya sampai jam 8 malam ya Bu, atau kemungkinan bisa sebelum itu. Jadi ya jadwal di sini ini sebenarnya untuk tadi Bapak Ibu untuk kepentingan administrasi ya. Jadi nanti realnya mungkin sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nah, selanjutnya itu ada tugas mandiri gitu. Nah, tugas mandirinya apakah Bapak Ibu mau langsung mengerjakan di saat itu juga atau mau jalan-jalan dulu nanti habis maghrib baru ngerjakan tugasnya tuh. Monggo. Soalnya Hotel Elmi ini pas di tengah kota. Kalau yang belum pernah ke Hotel Elmi ya, atau belum pernah ke Surabaya, dekat Hotel Elmi itu nanti ada jalan Tunjungan. Bapak Ibu bisa jalan-jalan di situ. Ada Tunjungan Plaza, bisa belanja di situ. Nah, makan malamnya nanti di hotel, lumayan tuh. Nanti bisa tanya ke teman-teman yang kemarin menginap di Hotel Elmi itu karenanya termasuk yang paling berkesan itu.
biasanya mengeluh jadi gemuk pulang dari situ. Terus kalau seandainya berangkat Sabtu dari daerah, Minggu dari Jakarta ke Surabaya, apakah bisa diakomodasi? Ya ini jawabannya sama ya Bapak Ibu. Akomodasi yang ditanggung hanya yang sesuai ini jadwal ini. Di luar itu maka Bapak Ibu menanggung sendiri. Terus dari Pak Sukriyadi, uang beli tiket pesawat apa diberikan sebelum pesan atau uang sendiri dulu? Uang sendiri dulu, reimburse di Bapak Ibu karena at cost. Jadi nanti Bapak Ibu menyerahkan bukti pembayaran. Setelah kami proses secara administrasi, baru nanti akan kami proses reimbursement-nya ke Bapak Ibu. Pak Yanto, uang saku di SBM halaman berapa? Wah, berapa ya Bu Ayu? Atau mungkin ininya saja, apa keywordnya ya? Uang harian itu Bu ya? SBM sama semua untuk semua daerah. Beda ya Bu. Biaya diklat ini Pak. Ya, ini SBM-nya Uang SBM harian diklat diklat. ya. Ya. Ikutnya uang harian diklat untuk Surabaya kurang lebih di Maaf, suara Bu Ayu kurang jelas. Oh ya. Jadi uang sakunya ini adalah uang saku diklat nggih Bapak Ibu, bukan uang harian ya apa tugas itu ya karena beda. Jadi uang harian diklat. Ketentuannya seperti itu. Berapa ya Bu kemarin Bu Ayu? kalau tidak salah di 120.000 Bu. Ya, 120.000 per hari. Jadi bukan yang uang harian berapa ya? Kalau Jawa Timur 410 bukan itu nggih Bapak Ibu, tapi ini uang harian diklat. Dan karena Bapak Ibu sudah dapat makan 3 kali sehari di hotel, maka ya tidak ada tambahan uang saku. Itu kemarin dari Kementerian Ketentungannya juga seperti itu. Terus dari Pak Sabto, karena ada kegiatan visitasi. Nah ini yang dari Poli Batam ya Pak. Ini sudah saya tanyakan ke kementerian juga. Sebenarnya dari kementerian menyatakan tadi katanya sih masih mau dipastikan seperti itu. Tapi selama nanti pertanggungjawabannya sesuai, ya enggak masalah. Tapi nanti akan kami pertanyakan kembali ya. Jadi intinya kan Bapak nanti datanya mulai tanggal 2 datanya tanggal 1 dan mulai aktifnya tanggal 2. Artinya kan nanti uang harian atau uang saku diklatnya itu kan didapatnya juga mulai tanggal tersebut. Seperti itu. Terus karena hari pertama belum mengikuti materi, nah berarti kan Bapak harus ini ya ada konsekuensi ketinggalan materi lah mungkin seperti itu. Dan ini kan nanti harapannya Bapak Ibu bisa lulus ujian semua gitu. Jadi ya harus siap lah ya. Tapi kalau misalnya Bapak ini kan AutoCAD-nya juga yang masih basic ya. Kalau misalnya Bapak terbiasa menggunakan AutoCAD, sering ngajar pakai AutoCAD, saya kira tidak masalah dari sisi materinya. Itu sih. Cuma nanti untuk masalah administrasinya akan kami tanyakan kembali karena kan paket ya, dalam tanda kutip paket penginapan dan lain-lain itu kan tidak bisa harus tetap jalan gitu loh. Karena kalau ada satu peserta yang tidak hadir kan paket akomodasinya tidak bisa dibatalkan seperti itu. Jadi ini harus saya pastikan ke kementerian. Katanya dari kementerian juga masih didiskusikan dengan PPK-nya. Apakah ini atau tidak gitu. Karena kalau dikembalikan ke kami ya kami kembalikan ke kementerian karena ini dananya dari kementerian, kami pertanggungjawabannya ke kementerian gitu. Mungkin nanti Pak Sabto bisa mengingatkan ke saya lagi ya agar saya juga nanti bisa tanya lagi ke kementerian. Nah, seperti itu nggih Pak. Terus dari Pak Rifort, tiket kereta apa tidak ada SBM? Ada ya Bu? Untuk tiket kereta memang tidak ada Bapak. Namun untuk pembeliannya jangan melebihi yang eksekutif Bapak untuk keretanya. Kalau eksekutif masih boleh Bu?
Masih boleh, Bu. Oke. Jadi maksimal eksekutif, tiket eksekutif nggih Bapak untuk tiket kereta. Jangan yang apa Bisnis. panoramik ya. Jangan panoramik juga. Jangan Panoramik nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh loh Pak, nanti nggak bisa diklaim. Iya, Karena ada nggak bisa. beberapa. Selisih. Nggak, tambah selisih pun nggak boleh. Nggak boleh betul. Nggak boleh. Ya. Heeh. Halo Jangan Bu, yang kabin juga ya Pak ya. halo Bu, kedengaran nggak Bu? Iya Pak Rifat. Oh Nggih. ya maaf Bu, soalnya saya tadi kemarin kan saya cek tiket keretanya di SBN, tapi Mm-mm. kayaknya nggak ketemu. Lalu Mm-mm. saya pakai alternatifnya, saya pakai tiket real yang ada di eh, apa eh, penjualan tiket online kan Bu. Cuma Mm-mm. memang di RAB-nya itu saya masukin catatan bahwa memang ini saya pakai yang kayaknya kalau tidak salah memang saya pakai yang rate-nya yang eksekutif. Cuma kan saya Iya. tulis di situ bahwa bisa berubah karena memang mekanisme dari penyelenggaranya juga saya kemarin masih bingung apakah cuma masukin gitu aja karena memang nggak ketemu untuk yang mekanisme dari tiketnya itu keretanya tiketnya itu Pak Bu. Jadi gitu. Terus memang tadi saya baru chatting juga Bu. Jadi kalau misalnya di RAB itu kita masukin apa namanya sebelumnya yang di Google Form itu kan menggunakan kereta. Lalu kalau misalnya kita switching transportasinya misalnya mau pesawat ataupun travel, apakah yang di reimburse itu yang di formnya kita masukin atau yang memang yang real pada saat kita kumpulin bukti reimburse-nya itu Bu. Itu aja sih Bu. Memang agak bingung sedikit di situ. Yang kami ganti sesuai tiket realnya, Pak. Oh iya, oke. Baik Bu, makasih. Udah jelas ya Pak Rifat? Iya, terima kasih Bu. Ya, Sama. Dari Bu Nina, apa tiket bisa kami beli dari sekarang atau nunggu instruksi? Bisa Bu, karena kan sudah penetapan ya. Sudah penetapan, jadi sebisa mungkin secepatnya biar nggak mepet-mepet akhir tahun ini tiket mahal. Jadi nggak kebagian juga gitu. Cuma ya itu tadi dengan uang Bapak Ibu dulu dan karena bersabar nanti reimbursement-nya nggih. Karena kami juga paralel nih sedikit curhat akhir tahun biasa yang diurusi keuangannya cukup banyak kegiatannya. Jadi harap bersabar Bapak Ibu. Pasti diganti, cuma saya tidak bisa menjanjikan kapannya. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa membeli tiket kereta, membeli tiket ke Surabaya. Terus dari Pak Bagus buat H-1 buat transportasi ya. Jadi kalau misal kita datang jam 11 malam hari pertama juga nggak apa-apa. Oh ya tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa karena ya apa bisa check in juga, nggak masalah. Yang penting tadi ya targetnya adalah di hari Senin Bapak Ibu sudah ada di hotel, sudah bisa aktif mengikuti kegiatan. Terus kalau jam 11 malam mungkin jatah makan malamnya sudah tidak ada ya Pak. Sudah kukut. Terus dari Pak Sukriyadi, SPPD atau lamsam 8 hari. Hitungannya kalian berapa hari ya Bu? Ayo 8 ya? 8, Bu, betul, 8 Ya. hari. Betul 8 hari. Cuma tadi ya uang hariannya adalah uang harian diklat. Per harinya 110 apa 120 nanti. Sekitar segitu ya Bapak Ibu. Terus dari Bapak Abdul Aziz, sampainya minggu sore atau malam masih oke ya? Karena kemudian dapatnya tiket siang hari. Masih oke Pak. Jadi hari Minggu itu untuk check-in hotel. Secara realnya itu adalah untuk check-in hotel. Terus dari Pak Ajisan PNUP, nggak masalah pesan tiket tanggal 29 dengan catatan penginapan ditanggung peserta. Betul Pak Aji? Benar.
Terus Pak Febrizal, jika harga tiket pesawat kurang dari harga di RAB, prosedur klaimnya, ya nanti kan yang akan kami ganti adalah sesuai harga real Bapak. Jadi kalau kemarin Bapak mengajukan di luar RAB-nya itu ternyata harga tiketnya lebih murah dari RAB, maka yang kami ganti ya sesuai harga tiket yang tertera, gitu. Nanti uang kelebihannya itu akan kami kembalikan ke negara. Seperti itu. Jadi nanti mencocokannya adalah dengan harga yang tertera di tiket atau di invoice tiketnya ya. Terus Pak Willy, tiket pesawat apakah harus ekonomi, bisnis? Nah, gimana nih Bu kalau bisnis masih masuk Ekonomi, Bu. SBM? Kalaupun beli yang bisnis, yang kami ganti tetap sesuai SBM. Pak, dilihat dulu tiket yang di SBM ada tiket bisnis itu untuk eselon berapa ya? Biasanya kalau yang bisnis itu mungkin yang pejabat eselon 1, 2 itu mungkin. Kalau yang seperti saya enggak tahu Pak Willy eselon berapa. Kalau saya ekonomi Bapak. Terus Pak Ajisan, ya intinya. Terus ada lagi nggak ya yang belum terjawab? Terus dari Pak Haris, untuk teman sekamar apakah bisa dipilih sendiri bersama temannya ikut pelatihan? Jadi nanti pihak hotel yang langsung akan memilihkan kamar nggih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen sekamar dengan temannya, mungkin bisa check-in-nya bareng gitu, dengan catatan masih ada kamar yang kosong untuk 2 orang gitu. Jadi kalau kami tidak mengakomodir yang pengen janjian-janjian karena check-in-nya itu kami serahkan ke hotel gitu. Jadi triknya Bapak Ibu bisa check-in-nya bareng sehingga nanti pihak hotel langsung memasangkan Bapak Ibu dengan temannya gitu. Dengan catatan tadi ya masih ada kamar yang kosong untuk berdua. Kalau ternyata sudah ada satu orang ya berarti kan tidak bisa. Atau kalau pengen ya tukeran sendiri gitu. Monggo. Saling tukeran. Dari Pak Boy, hari keberangkatan dan kepulangan apa dihitung full board juga? Full boardnya tadi ya uang hariannya. Jadi H-1 itu sudah full board ya Bu Ayu. Tapi yang hari H+1-nya yang full day. Jadi full boardnya 7 hari. Ya. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu full board. Minggunya yang Bapak Ibu pulang itu full day. Karena nggak sampai nginep kan. Seperti itu nanti hitungannya. Terus uang sakunya itu selama 8 hari uang saku diklatnya. Dari Pak Muhammad Anis, apakah untuk pelatihan sediakan laptop? Sudah dijawab tadi. Di Hotel Elmi apakah ada kamar smoking room? Ada sih Pak, cuma ya itu tadi ya nanti jadi kami tuh sudah booking kamar. Mungkin nanti akan bervariasi karena melihat ketersediaan kamar. Jadi hotel itu tidak bisa menjanjikan kami nanti menyediakan hanya bisa menyediakan jumlah kamar sesuai peserta, tapi tidak bisa menyediakan tidak bisa menjanjikan nanti apakah smoking room semua atau non smoking room semua atau jadi nanti Bapak bisa langsung ini ke resepsionisnya, tapi pasti ada smoking room dan non smoking. Cuma apakah nanti Bapak Ibu dapatnya yang mana itu tidak bisa dijanjikan seperti itu. Jadi kalau mau aman itu kan berarti datang duluan biar bisa dapat bisa request. Datangnya akhir-akhir kan biasanya dapatnya ya kamar yang sisanya seperti itu. Pak Heri nggih. Dari Pak Sukriyadi, pernah ikut saya sebelumnya di Kalimantan dapat uang lamsam. Ya, karena sekarang peraturan dari kementerian seperti itu Bapak. Pak Sukriyadi nggih. Jadi untuk yang setcom ini kemarin pada saat pembahasan RAB memang
uang harian atau uang saku yang diberikan adalah uang diklat sebesar 120.000 per hari, bukan yang 450.000 per hari. Karena kegiatannya adalah diklat. Kalau 450.000 itu setahu saya yang apa kayak undangan berupa ini ya, yang Bapak Ibu istilahnya bukan beasiswa pelatihan gitu loh, tapi yang urusannya dengan pekerjaan. Itu dari kementerian Bapak Ibu yang memberikan peraturan seperti itu. Jadi bisa dicek di SBM juga bahwa uang harian diklat itu ada sendiri. Jadi yang dipakai adalah uang harian diklat karena memang kegiatan kita ini kan pelatihan. Nah, kalau yang tahun sebelumnya kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin karena sebelumnya kebijakan kementeriannya beda, mungkin seperti itu ya. Terus Pak Fahru Razi dari PNL, kondisi akhir tahun harga tiket cukup tinggi, rata-rata menilai harga tiket kelas ekonomi apakah masih bisa reimburse asal masih 2 kelas bisnis? Ya sekali lagi Bapak, kami terbatas di SBM. Jadi yang akan kami ganti adalah maksimal adalah SBM. Seperti itu. Dari Bu Nina, apa tiket bisa kami beli sekarang? Ya, sudah bisa. Dari Pak Zanuddin, personal tahun ini atau tahun depan ya? Nah ini, tadi ya Pak, sudah saya singgung bahwa kami tidak bisa, kami usahakan tahun ini, cuma ya mohon kemakluman dari Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah peserta di PENS ini melebihi yang sudah kami targetkan. Kenapa kami tetap terima? Karena ya pertimbangannya Bapak Ibu ada kesempatan nih dapat beasiswa gitu loh. Dari kemarin kan yang Sertikom batch 1 kemarin itu banyak yang curhat ditolak gitu kan. Nah, karena ini ada kesempatan jadi ya kami terima semuanya. Dengan konsekuensinya tadi berarti administrasi yang akan kami tangani akan lebih banyak. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar nanti. Ya, Pak Yanto, sepertinya kalau biaya tiket pesawat cukup tinggi kemudian terjadi pembatalan dari peserta. Kalau ada pembatalan, ya intinya segera dikabarkan saja Bapak Ibu agar saya juga bisa mengabarkan ke kementerian seperti itu. Dan saya juga tidak tahu nanti apakah ada konsekuensi tertentu jika Bapak Ibu membatalkan. Jadi kami penyelenggara itu hanya pelaksana. Apapun nanti yang Bapak Ibu ini kondisi dari Bapak Ibu akan kami sampaikan ke kementerian. Apakah nanti dari kementerian akan ada konsekuensi? Misalnya biasanya kan kalau misalnya batal berarti misalnya tahun depan Bapak pengen ikut kegiatan seperti ini berarti mungkin ada di blacklist atau apa itu ya kasarannya saya juga nggak tahu. Cuma ya segera dikabarkan saja agar kami juga bisa mengabarkan ke kementerian seperti itu. Dari Pak Ardi, apakah laundry disediakan di Surabaya? Dari kami tidak menyediakan laundry. Cuma di Surabaya itu cukup banyak laundry apa yang bisa ngambil gitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan kami carikan referensinya. Cuma itu biayanya Bapak Ibu tanggung. Kalau di hotel kan pasti mahal. Biasanya apa kayak laundry kiloan gitu. Mungkin Bapak Ibu menyediakan ini aja. Laundry bag biasanya di hotel kan juga ada, cuma kan biasanya satu gitu. Kalau Bapak Ibu bawa sendiri mungkin lebih mudah. Nanti coba kami carikan referensi laundry yang bisa ngambil ke hotel gitu ya. Terus beli tiketnya boleh sekalian add bagasi. Sekali lagi sesuai SBM. Nah, Izin menambahkan Bu untuk yang kami ganti untuk add bagasi atau asuransi yang kami ganti adalah harga tiketnya. Itu harga tiketnya, bukan bagasi. Bu, mohon maaf saya potong sedikit. Iya Pak. Saya mau konfirmasi ulang tadi jangan sampai biar saya ingat aja sih Bu. Berarti yang kalau tiket
travel berarti maksimum travel lagi apa namanya kereta maksimum di eksekutif ya Bu ya. Betul. Ya, Betul, oke. Kakak. Ya, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Terus dari Pak siapa nih ya, Better Swanky. Dari daerah tiket transit Jakarta memakan waktu hampir sehari. Apakah tiket pesawat diganti sesuai Itu ya. dengan tiket karena berangkat tanggal 29 sampai di Surabaya tanggal 30. Ini yang Minggu berangkatnya H-2 atau ini gimana Bu Ayu kemarin? tanggal Iya, diganti sesuai SPM, Bu. enggak Kalaupun transit, tiketnya yang kami ganti SPM. 14. Iya, seperti itu. Untuk yang kemarin perlu menginap dulu itu jadinya gimana Bu? Jalan-jalan Kalau nggak salah dari apa nyari pesawatnya Pangkal itu Pinang ya. malam kan Iya, buat nyari apakah ada ya Bapak Ibu yang sekarang sedang gabung di Zoom atau tidak? Surabaya. Atau dari Nunukan ya? Iya, Nunukan. Kan check outnya harus Minggu. Ya, itu Sabtu mungkin pagi, bisa disampaikan aja Bu. jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu Jadi Senin sampai menginap dulu di Sabtu ujian. Kalimantan gitu ya? Check out. Bisa Iya, menginap. Ya, yang kami ganti tetap ininya, Bu. Jalan-jalan Untuk menginapnya, mungkin menginap transitnya karena pesawat pulang. jauh, Go home. seperti yang diajukan di RAB, Yang mungkin bisa di cover, Bu. buat dipakai itu dulu. Iya. Ya, yang penting kemarin pas RAB itu kan sudah disampaikan ya, yang mengisi Google Form. Terus Pak Andrew tadi yang mengenai teman sekamar tadi sudah saya sampaikan ya, triknya adalah bisa bareng check-innya. Tapi kalau ternyata sudah penuh semua ya berarti tidak bisa request gitu. Kasihan banget kampus nalangin dulu nombok deh. Hotel nombok. Kan di hotel kan Terus Pak Aditya tadi juga sudah terjawab ya, tiket RAB 5 juta tapi dapat tiket 4 juta yang di reimburse adalah seharga belum dapat realnya. Jadi yang tertera di invoice atau di kwitansi pembayaran tiketnya. Terada di Jadi- invoice, tapi kalau tidak melebihi SPM bisa diganti semua, Bu. Tapi kalau invoice-nya melebihi SPM, yang kami ganti SPM-nya. Ya, betul. Sekali lagi itu. Ibu sedikit bertanya. Silakan Bu Susan. Oke, saya kebetulan kami berdua Ibu dari Palembang gitu loh ya. Nah, dari transport dari bandara ke hotel itu apakah otomatis kan biaya ada transport ya dari bandara ke hotel yuk. Kami berdua gimana itu Ibu? Apakah satu biaya atau gimana? Per orang Bu. Ibu? Berarti satu mobil satu orang. Satu mobil satu orang, iya. Oh gitu. Kalau misalnya Ibu barengan berdua, berarti kan nanti tiketnya satu atau mau satu. Ya, sebab di kantor saya 2 orang, seruangan tuh 2 orang yang full di pens gitu loh. Jadi kami barengan berangkat gitu loh. Gimana untuk yang biaya transport dari bandara ke hotel gitu loh. Berarti satu orang satu. Kalau sesuai bukti, Bu, kalau buktinya hanya satu, yang kami ganti hanya satu. Kalau misalnya dua-duanya mengajuk ada buktinya, ya kami ganti dua-duanya. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Makasih ya Bu Ayu. Sama-sama, Bu. Mohon maaf Bu Ayu, saya tambah lagi Bu. Silakan, Pak. Bu, kalau misalnya saya perjalanan darat, misalnya dengan kendaraan gitu ya Bu, dari misalnya lokasi saya sampai ke hotelnya, misalnya lewat tol sama BBM, itu berarti nanti dikumpulin itu ya Bu ya, untuk nota BBM-nya sama tadi e-tolnya itu ya Bu ya. Betul, Bapak. Iya, oke. Terima kasih Selama Bu. ada buktinya, kami ganti, Pak. Oh iya, ya boleh Bu. Berarti itu nanti buktinya saya rekap dulu pada saat di kegiatan, nanti di hari terakhir, di hari Minggu apa Sabtu itu baru diserahkan ke panitia ya Bu ya?
mungkin di awal bisa dikasihkan ke Oh, langsung panitia, ya? Pak. Langsung Iya, ya, Bu, supaya ya? bisa kita Oke. rekap. Oh iya ya, oke oke. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bapak. Jadi Izin Bu Ayu, izin Silakan. Bu Ayu, saya Agit dari Padang. Jadi buat memastikan aja, berarti yang dibayar itu berdasarkan SBM maksimal ya, bukan yang sesuai real gitu, kayak tiket pesawat tadi. Yang kami ganti, kalau misal pembelian tiketnya di bawah SBM, yang kami ganti sesuai buktinya, Pak. Kalau misal tiketnya melebihi SBM, yang kami ganti maksimal SBM. Oh Seperti gitu, itu, Pak. terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak. SBM Iya, itu jadi seperti yang contohnya Pak Adi tadi ya, kalau Bapak kalau di SBM-nya 5 juta, tapi ternyata tiketnya Bapak itu 4, maka yang akan kami ganti 4 juta itu Pak, karena kan di bukti pembelian tiketnya, di kwitansi tiketnya itu kan 4 juta. Nah, kalau misalnya SBM-nya 5 juta, ternyata tiketnya itu 6 juta, berarti ya yang kami ganti adalah 5 juta mentok itu. Jadi 1 jutanya itu tanggungan peserta, seperti itu. Dan Ya, ya ini apa? bisa saya dengan Pak Yanto menambahkan mungkin dengan pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Nah, maksudnya begini mungkin, misalnya begini ya, kita beli tiket pesawat ekonomi, ternyata harganya itu hampir sama dengan SBM di bisnis gitu. Nah, ini contoh saya ini Mbak, dari Kota Luwuk ke Surabaya itu 4.438, itu masuk kelas ekonomi. Nah, itu gimana itu? Ambil SBM ekonomi atau SBM bisnis? Sedangkan Ekonomi, kelasnya Bapak. nah itu maksudnya dipertegas, berarti kita kurang di situ, karena kalau saya lihat hanya sekitar 3 lebih ya. Itu. Berarti itu ya berdasarkan tiketnya ekonomi ya. Iya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ini saya tidak tahu kebijakan di kampusnya Bapak Ibu, mungkin bisa mengajukan bantuan ke kampus kalau misalnya memang harga tiket kan akhir tahun memang sangat ini ya naik ya. Terus harganya akhirnya jatuhnya di atas SBM. Nah, mungkin untuk tanggungannya peserta itu Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kampus ada kebijakan seperti ini atau tidak, mengajukan bantuan ke kampus itu. Ini salah satunya seperti itu, karena memang kami terikat di situ juga Bapak Ibu. Jadi kalau kami mau memberikan tiket bisnis, maka nanti malah pens yang bayarin, bukan kementerian lagi kan, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Karena memang dari aturannya adalah tiket ekonomi dan sesuai SBM itu. Kalau di atas itu yang diganti ya cuma yang SBM maksimal. harusnya Seperti 2 itu. juta ya. Berpergi 2 juta, pulang 2 juta, kan aman ya. Assalamualaikum Ibu, saya Iwan Jaya Bu. Iya Pak. Boleh tanya Bu? Iya, silakan Pak. Ini kita punya teman nih, dosen. Nah, dosennya kan ngajarnya di home base. Ya, tapi dia kan di komputer juga, jurusannya sistem informasi Bu. Tapi dia pengajar di diploma 3, kayak komputerisasi akuntansi, terus manajemen informatika dan teknik informatika, teknik komputer. Jadi dosennya itu memang dosen komputer, home base-nya di S1 sistem informasi Bu. Kan apakah dia ngajar di vokasi itu kan udah lolos nih Bu. Ini nggak ada masalah Bu untuk ininya. Tapi yang di daerah lain, nggak usah di daerah Batam Bu. Untuk peraturan pemerintah nggak apa-apa itu Pak, gimana Bu? Nah, teman masih galau nih minta ditanya. Maksudnya seperti apa ya Pak? Temannya kan Bapak diterima di PENS? Bukan, diterimanya tadi kan mau di PENS, sama sih skemanya. Skema yang tanggal 7 CFI. Nah, terus dia dosen sistem informasi Bu. Terus jurusan komputer. Tetapi home base-nya itu tidak di vokasi, di diploma 3 yang teknik komputer, komputerisasi akuntansi, manajemen informatika.
temannya Bapak ini sudah ditentukan sebagai peserta penerima beasiswa ini atau Iya, bagaimana? udah ditetapkan, kayak udah ada keluar LOA kalau di Depends LOA, kalau yang di Batam itu ada ketentuan lolos gitu, ditetapkan lolos, tidak lolos gitu. Oh, berarti double ya Bapak? Enggak, bukan apa namanya, kan ketentuannya harus vokasi. Nah, kami masih bingung nih, vokasi ini apa memang harus home base vokasinya? Maksud saya begini Bapak, temannya Bapak apakah sudah mendapatkan ini ditetapkan sebagai penerima? Iya, ditetapkan sebagai penerima, Bu. Depends. Di Batam kan sama Di skema Batam. sama kayak di Terus Pens, permasalahannya dia pengen ikut Depends. Saya enggak, tidak paham. dia pengen ikut, tapi di sana itu kan ada peraturan pemerintah harus dosen vokasi. Nah, kalau dia udah ditetapkan lolos nggak apa-apa, Kalau Bu, sudah ya? ditetapkan, silahkan konfirmasi ke Batam ya Bapak. Saya soalnya Iya, tidak berani siap. jawab. Nggih. Kalau nggak Iya, salah, siap. kalau di Batam sudah melakukan ini nggak sih Pak, pembekalan? Kan mereka ada yang sudah mau jalan tanggal 24. Oh iya, berarti kalau udah ditetapkan jalan aja, Bu, ya, bilang ya. Dihubungi penyelenggaranya nggih Pak. Oh ya, siap Di ya. Wali Batam juga sama seperti dari Pens, pasti akan ada grup-grupnya. Oke, terima Saya nggak kasih. berani menjawab. Siap, Bu. Oke, Ya. terima kasih ya, Bu, ya. Yo, Sama-sama Assalamualaikum. Bapak. Salam. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Monggo. Tapi ini kan namanya vokasi. Kalau misalnya, ini tadi ada pertanyaan ini ya, laptopnya speknya di bawah itu, saya kira Aku bilang ke Pusaka. mungkin jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ada peserta yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi seperti ini, itu kan selalu asumsinya peserta tersebut itu sebenarnya sudah pengguna aktif software-software ini. Karena pelatihannya ini kan sebenarnya review. Kalau misalnya pelatihan yang benar-benar intensif untuk pemula itu kan nggak mungkin cuma seminggu, pasti berbulan-bulan. Gitu. Jadi asumsinya adalah peserta tersebut sudah pengguna aktif software ini sehingga diharapkan mempunyai laptop yang kompatibel juga gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu dengan laptop yang dipunya, mungkin bisa pinjam atau bagaimana ya. Tapi setahu saya sih software-software ini mungkin yang agak berat itu Inventor ya. AutoCAD setahu saya ada yang versi light-nya, walaupun tidak bisa dipakai 3D. Kalau yang lainnya saya kira tidak terlalu bermasalah. Seperti itu. Monggo mungkin kalau tidak percaya diri dengan laptopnya. Kalau untuk CHP biasanya ada dari SC Council-nya virtual lab. Ya, ada virtual lab-nya nanti Pak. Jadi memang RAM-nya agak tinggian dikit aja lah, dikit. 8 masih bisa, 8 masih bisa, 16 lebih baik. Siap Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Ketemu lagi Pak ya. Iya. Izin bertanya Bu. Silakan. Ya, saya Supriyadi Bu dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang saya tanyakan, nanti peserta ini ada dibawa jajanan ke kampus PEN Bu, karena kami kan di hotel itu aja pelatihannya. Ada kami diajak ke PEN-nya, ke kampus PEN-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada gelar non akademiknya enggak? Ujian non akademik untuk dapat gelar non akademik. Itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi kegiatan ini nanti itu full di hotel ya Bapak Ibu. Memang di kegiatan-kegiatan sebelumnya itu kami ada pelaksanaannya di Pens. Cuma untuk yang sekarang ini tidak ada agenda di Pens dengan berbagai pertimbangan. Pertama, memang kegiatannya sangat mepet akhir tahun sehingga kami
pelaksanaannya itu menganu yang seefisien mungkin gitu. Tapi mungkin nanti apa ya, kalau Bapak Ibu pengen main ke PENS tapi hari Sabtunya juga libur ya. Jadi intinya untuk yang Sertikom Batch 2 ini kegiatannya full di hotel Bapak Ibu, dengan berbagai pertimbangan dari sisi panitia tadi. Karena memang kegiatan akhir tahun secara kepanitiaan kami juga kalau misalnya ada kegiatan di PENS cukup kurang efisien dari kami sendiri ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kegiatannya full di hotel. Halo Bu, dia ya. Halo Bu. Yang kedua dulu lagi Bu. Oh ya maaf. Ya. Yang kedua tadi masalah gelar non akademik. Gelar non akademik itu nanti ya kalau seperti sesuai ininya ya Pak, sesuai nama pelatihannya. Jadi kalau AutoCAD Autodesk Certified User nanti dalam tanda kutip gelarnya itu adalah AutoCAD Certified User gitu. Oh, berarti ada ya Bu? Ya. Ya, di ininya di belakangnya ya, di belakangnya. Iya, belakangnya. Oke. Jadi boleh Pak Supriyadi nanti belakangnya kalau udah lulus belakangnya ditambahin CHFI gitu. Oh ya, kasih Pak Iwan. Ya. Iya. Saya udah expire juga C-nya. Kalau oh ya, mungkin pertanyaannya lebih tepatnya ke Pak Iwan ya, Pak Iwan. Iya. Pak, aduh jadi saya nih. Enggak Pak Iwan. Iya. Saya baru juga mau belajar sih, baru terjun ini Pak. Jadi maksudnya Pak ini yang untuk apa C ini kita fullnya pakai labnya dari EC Council atau kita pakai requirement tambahan misalnya kali sama VM ya Pak? Nah mungkin karena saya udah ini ya udah pernah ya. Iya Pak. Udah dan nggak tahu saya versinya kan biar beda-beda ya. 1 tahun atau saya kan udah 3 tahun yang lalu makanya udah mau expire. Iya. Jadi itunya apa? Saya mau expire nih. Jadi sepengalaman aja sih Pak Iwan. Nah itu kalau untuk menyelesaikan ujian sebenarnya untuk capai sekarang nggak tahu passing grade-nya 70 apa 73 ya karena beda-beda ya. Ya, itu. Nanti ditanyakan saja mau instrukturnya berapa sekarang. Karena yang kemarin aja udah 73 2 tahun yang lalu. Dulu-dulu saya lagi ambil 700 atau 70 ya, mau pakai skala 100 ya passing grade. Nah, kalau untuk pengalaman saya kalau untuk hanya lolos passing grade dan istilahnya kita dapat certified C ya. Karena kan sertifikatnya black, kalau belakangnya hitam tuh. Kalau sertifikasi, kalau cuma ikut doang nggak lulus, dapat juga sertifikat keikutsertaan biru muda. Jadi kalau lulus ada 2. Nah itu untuk ya kata saya tanda petik untuk dapat lulus ya dengan passing grade sebenarnya cukup sih dengan adanya dari semacam e-learningnya dari si konsil, kita belajar malamnya karena modulnya banyak Pak. Kalau 5 hari sebenarnya itu benar-benar padat sih 5 hari itu. Ya 5 hari itu kalau di luaran aja di industri kayak vendor-vendor itu ya pelatihan gitu ya yang authorized itu 5 hari itu benar dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Tapi kata Bu Septi tadi jam 4 udah pulang, senang juga saya nih ya, ada trik-triknya. Tapi kan nanti ini Pak belajar. Nah iya triknya habis Isya sampai jam 11 itu. Nah jadi ini sebenarnya itu bisa Pak. Jadi ada kayak macam virtual lab-nya, kalinya udah diadain di situ. Jadi makanya butuh RAM yang agak lumayan gede ya karena kan dia buat virtualnya ya. Iya sih Pak, maksudnya soalnya kan saya di VM-nya juga sudah ada kali, cuma kan memang agak ya mohon maaf sih Pak, soalnya laptopnya juga belum di-up RAM-nya, cuma maksudnya saya mungkin untuk skema di sertifikasinya apakah kita perlu requirement, maksudnya dalam artian kita perlu pakai dari laptopnya kita atau kita langsung kan ke lab virtualnya mereka di by internet kan Pak? Iya by internet sih biasanya Pak. Oh iya sudah kalau gitu Pak. Jadi by internet. Nah kalau mau ngoprek sendiri ya itu di luaran sana lah kalau menurut saya ya.
Siapa? Siapa? Karena dengan 5 hari ya bisa kalau mau sambil dioprek ya malam terus tidurnya gitu ya. Karena kan Iya, Pak. modulnya kalau C itu lumayan ada belasan, saya lupa ya. CHIP kalau saya sekarang ambil CHIP itu juga lumayan ada 14. Kalau sehari 2 kan nggak cukup juga, itu sehari 3 lah, sehari 3 chapter ya lumayan juga sih. Nah Ya, sekitar biasanya 12 chapter gitu lah, Pak. iya 11 iya sampai 12 chapter. ya kurang lebih seperti itu. Nah Ya. mungkin ya itu sih kurang lebih kalau sepengalaman saya sih. Karena kalau nggak nyoba-nyoba, namanya hal begini kan ketika ujian kan ini ya Pak, apa ada hal-hal yang soalnya kayak praktek gitu walaupun multiple choice ya, Iya, atau Pak. apa ya mungkin kayak gitu sih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Ya Iwan. saya bukan itu, saya cuma sharing aja. Saya juga udah expire sih, kalau ini mah mungkin agak beda kali ya. Ya, siap Pak Irwan. Terima Soalnya saya kasih. baru masuk sih, Pak. Makasih. Iya, jadi intinya nanti untuk teknis pelatihannya masing-masing skema seperti apa, itu nanti akan diarahkan oleh instrukturnya Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya bukan orang IT, jadi saya kurang paham juga mengenai CEH, CHFI, dan AWS ini secara praktiknya seperti apa. Nanti akan diarahkan oleh instrukturnya. Terus jadi intinya untuk install software dan lain-lain itu nanti akan dipandu oleh instruktur. Maaf ini kok layar saya jadi banyak coret-coret gini ya. Zoom-nya, sorry. Jadi nanti akan diarahkan oleh instruktur dan instruktur pun akan dibantu oleh co-instruktur. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung diskusinya dengan beliau-beliau. Untuk sekarang ini mungkin lebih ke persiapan keberangkatan Bapak Ibu. Jadi kan tadi ya pemesanan tiket, terus hotel mulainya tanggal berapa itu Bapak Ibu sudah datang ke Surabaya. Kalau mulainya sesuai tanggal ini berarti bisa langsung check-in dan sudah ditanggung oleh kementerian seperti itu. Bukan oleh Pens ya, tapi oleh kementerian. Ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya. Nanti ini materinya akan saya share, rekamannya juga akan saya bagikan nanti kalau sudah bisa di-download seperti itu. Terakhir Bu Dia. Oh ya Pak. Bu, itu nanti untuk yang format-format untuk surat dan tanda tangan ya kalau nggak salah surat jalan sama dari persetujuan dari institusi nanti bisa di-share ya Bu ya sama materi ini tadi. Iya. Oke. Di WhatsApp ya Bu. Oh iya, saya juga lupa mau menyampaikan ini penting sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti juga harus tetap mendaftar ke web Didaya sumber daya air tinggi sebagai peserta, tapi kemarin itu dari kementerian mengatakan nanti akan ada pengarahan tersendiri gitu loh dari kementerian ke peserta, tapi saya juga belum tahu nanti kapan, apakah tunggu kabar. Jadi mungkin nanti arahan dari kami ke Bapak Ibu mungkin sementara membuat akun di ini ya sumber daya dikti yang sama seperti yang Bapak Ibu yang batch 1 kemarin pernah dengar juga. Nanti linknya juga akan kami bagikan. Karena Bapak Ibu nanti juga harus mengupload beberapa data. Ini tujuannya agar kementerian mempunyai data Bapak Ibu di database mereka. Karena kan kemarin Bapak Ibu daftarnya lewat web kami kan. Terus akhirnya ternyata ada yang double. Kemarin ada yang daftar di Pens sama daftar di Polban, terus daftar di Pens. Bu, mohon maaf ini terdistrak Bu, kita nggak bisa dengar baik-baik. Soalnya ada yang masih open soalnya speakernya, maaf untuk mikrofonnya. Jadi tadi nggak jelas sih Bu. Sekarang sudah jelas?
Sudah Bu. Soalnya tadi ke distract sama apa peserta ada yang mikrofonnya hidup Bu. Maaf. Oh, oke Pak. Terima kasih. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu nanti juga diminta untuk mendaftar melalui website Sumber Daya Dikti, karena kan kemarin Bapak Ibu daftarnya lewat Google Drive-nya penyelenggara kan, atau websitenya penyelenggara. Walaupun kemarin kami sudah setor data Bapak Ibu ke kementerian, tapi kementerian kemarin mengarahkan peserta itu juga mendaftar ke website dan mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan ke website tersebut. Jadi mungkin kemarin juga arahannya dari kementerian akan memberikan pengarahan langsung ke Bapak Ibu, cuma belum ada info kapan. Mungkin yang sekarang bisa saya beritahukan ke Bapak Ibu, bisa membuat akun dulu ke website tersebut sebagai peserta. Nanti juga linknya akan saya bagikan ke Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, dan untuk peserta yang dari Surabaya juga dapat ini ya, jatah menginap. Kemarin kan ada beberapa yang dari PENS, ada juga dari PPNS. Nah, tinggal nyebrang sebenarnya. Tapi semua peserta akan dapat jatah menginap di hotel. Silahkan, kalau nggak mau diambil berarti nanti teman roommate-nya sendirian. Kalau nggak diambil bisa buat yang lain. Bisa buat panitia. Tapi panitianya nggak mau Pak nginep. Ini ada yang tanya, untuk sumber daya dikti saya ada problem. Waktu saya mau daftar ada yang gunakan NIDN. Waduh. Itu ya, nanti coba saya tanyakan ya Pak. Ke ini mungkin Bapak bisa japri saya NIDN dan ininya. Datanya Bapak biar saya konfirmasi ke kementerian. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dan mungkin nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp. Zoom hari ini saya akhiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Sampai ketemu di Surabaya. Semoga persiapan Bapak Ibu lancar. Kami tunggu di Surabaya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Budia. Terima kasih Bu. 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 Terima kasih Pak Iwan. Ya, sampai ketemu lagi. Ya Pak Iwan, makasih. Izin live ya Bu, Pak.